terjadi selalu ada bagian daripada rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Amin. Jadi saudara, minggu yang kemarin saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di GBI Salom, dan apa yang saya sampaikan ini saya mau sampaikan buat Anda semuanya. Bagaimana menang menghadapi pencobaan, how to win temptation. Dan saya membaca di dalam Matius pasal 4, Matius pasal 4 ayat 1 dan selanjutnya. Di situ kita menemukan kisah mengenai Yesus dicobai. Dan mengapa ayat ini ditulis? Mengapa kisah ini ditulis? Karena saya yakin Tuhan mau kita juga belajar dari strateginya Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan. Why the story of the temptation of Jesus is written? Because God wants us also to learn how to win temptation. Nah, saudara, mari kita kalian, kalau Yesus saja dicobai, kita semua yang mengaku pengikut Yesus pasti juga akan dicobai. Ya kan? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, perhatikan baik-baik. Pencobaan ini datang setelah Yesus dibaptis. Dan di dalam acara baptisan ada suara dari surga dan ada burung merpati yang hinggap, yang adalah lambang daripada Roh Allah. Jadi Roh Allah yang datang kepada Yesus dan suara yang datang, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Ini dua hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita untuk kita menang atas pencobaan. Jadi saudara, ingat baik-baik, siapa yang membawa Yesus kepada gurun? Bukan iblis. Siapa yang membawa Yesus kepada gurun? Maka Yesus dibawa oleh siapa? Dengar, saudara baca di situ. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Roh yang datang sebagai simbol burung merpati. Roh yang sama yang membawa Yesus kepada pencobaan. Dengan kata lain, saudara, saya mau mengatakan ini kepada saudara, kalau saudara ingin menang di dalam pencobaan, if you want to win temptation, every temptation in your life must be led by the Holy Spirit, by the Spirit of God. Hidupmu harus dipimpin oleh Roh. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh pasti akan punya kekuatan untuk menang menghadapi kemauan daging. Saya pernah berkali-kali memberikan ilustrasi ini, tapi untuk anak-anak SPPT mungkin belum tahu. Yusuf maju depan sih, sama Alex, sama Arvin. Just want to give illustration. Our life has a flesh, spirit, and soul. Jiwa itu ada di tengah-tengah. Jadi Arvin di tengah. This is the spirit, the soul, and the flesh. Ingat baik-baik ya. Yang namanya jiwa, your soul has three: emotion, your thinking, and your will. Kehendak saudara ada di sini. Ini yang sangat menentukan. Semua kelakuan saudara yang saudara lakukan di luar didikte oleh apa yang ada di pikiran saudara. Jelas ya? Jadi tiap hari saudara harus membuat keputusan mau ikut kemauan siapa? Kemauan roh atau kemauan daging. Every day you need to follow which one? The will of the spirit or the will of the flesh. Saudara harus membuat keputusan. Mana yang lebih kuat? Tarik dia. Tarik api. Tarik. 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 Siapa yang Jadi, this is what you're doing every day. Setiap hari Anda harus buat keputusan mau mengikuti kemauan daging atau kemauan roh. Setiap hari. Nah, persoalannya adalah when you have no Jesus, your spirit
dead. Jadi ketika saudara belum percaya kepada Yesus, roh Anda mati, tidak bisa mengenali kebenaran. Maka tiap hari ikut siapa? Alek, tarik dia, bawa dia kemana saja. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan kemauan daging. Dan saudara tahu apa itu kemauan daging? Percabulan, kemabukan, perselisihan, sihir dan sebagainya, yang membawa kepada kematian. The will of flesh. Itulah sebabnya saudara, orang yang tidak punya Yesus, tidak punya spirit, tidak punya kebenaran, akan binasa. Jadi yang Anda lakukan adalah, ini Anda semuanya yang mengatakan, saya ingin bertobat kok tidak bisa, saya ingin berhenti tidak bisa, saya sudah terbiasa bohong, tidak bisa menghentikan itu, karena tidak ada kebenaran yang bisa melawan saudara. Maka cara yang terbaik yang Anda bisa lakukan adalah terima Yesus. When you accept Jesus, the blood of Jesus revive your spirit. Jadi pada waktu roh hidup, pegang lagi ya. Ya, pada waktu rohnya dia hidup, roh itu memimpin Anda kepada kebenaran. Salah satunya adalah kasihilah musuhmu. Jadi rohnya dia sudah mendengar firman, kasihilah musuhmu, mungkin mendengar di khotbah, mungkin lewat podcast, mungkin membaca Alkitab, sehingga pada waktu dagingnya Alek disakiti teman, ya kan, mungkin ada teman yang pukul dia, secara otomatis kehendak dia adalah mau ganti pukul. Tapi pada waktu dia mau ganti pukul, rohnya bilang apa? Kasihilah musuhmu. Jadi pada waktu dia mau melakukan, misalkan mau membalas dendam, maka roh akan mengatakan jangan. Jadi dia tarik. Nah sekarang semakin banyak firman yang ada di dalam roh saudara, di dalam hati saudara, semakin kuat saudara. Nah kemudian nanti Anda akan diberitakan, tanggalkanlah kemauan daging. Tanggalkan kemauan daging. Kamu harus buat dia hiduplah dalam roh, ya kan? Bawa. Apa itu hidup di dalam roh? Hidup yang dipimpin oleh roh menghasilkan buah-buah. Apa itu buah roh? The fruit of the Spirit. When you live by the Spirit, when you led by the Spirit, your life will produce the fruit of the Spirit. Kasih, sukacita, joy, peace, apalagi passion, kesabaran. Jadi saudara, orang yang dipimpin oleh roh, maka hidupnya penuh dengan kekuatan firman. Nanti kita akan lihat pada waktu iblis mencobai dia, ubahlah batu itu menjadi roti. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada tertulis 3 kali, ada tertulis, it is written. The best strategy for living in victory, number 1 is led by the Spirit, number 2 led by the words of God. Hidup di dalam kebenaran firman. Jadi saudara katakan ada tertulis. Ada tertulis. Jadi kalau dia dikhianati nih, ya kan? Daging dikhianati, kamu dikhianati. Kan dia terlukai. Dia terlukai, kemudian dia sudah mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia cepet-cepet akan mengatakan apa tadi? Ada tertulis. Ya kan? Oh, dia lagi kehabisan pulsa, tidak ada duit, ya kan? Kemudian ada teman dompetnya tertinggal di atas bantal, kemudian saudara lihat, ya kan? Alek mulai sudah lihat-lihat, kemudian dia mengatakan ada tertulis. Orang yang mengingat banyak kebenaran ada tertulis akan hidup dalam kebenaran. Oke, tepuk tangan Bapak. Ada tertulis. Maka semakin banyak ada tertulis yang nyantol di hati, semakin besar kemampuan Anda mengalahkan pencobaan. Apa yang terjadi dengan Yusuf?
waktu dia dicobai untuk tidur dengan istri tuanya Potifar, istri Potifar, dia mengungkapkan, ayah, ini tidak baik, ini jahat di mata Tuhan. Bagaimana dia tahu? Firman, ada tertulis. Jadi saudara, orang yang mau hidup dalam kemenangan adalah orang yang lebih banyak menyimpan, mengingat kebenaran firman. Jadi semakin banyak kebenaran firman, semakin luar biasa hidup saudara. Amin. Ada tertulis, it is written. Benar apa yang dikatakan oleh Mazmur. Maka orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Dan bagian terakhir ini yang paling saudara sukai, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat Yakobus 1 ayat 25. Berbahagialah orang yang kesukaannya meneliti hukum yang sempurna, bukan hanya mendengar kemudian melupakannya, tapi benar-benar melakukannya, maka orang itu akan dibuat bahagia oleh perbuatannya. Amin. Amin. Maka saudara, kalau baca firman jangan hanya taruh di otak saja, kirim firman itu di dalam hati. So the words of God will be very effective if you put that in the heart thinking, not only the normal thinking. Karena firman yang sudah nyantol di dalam hati ngefek 2000 kali lebih cepat untuk meresponi kenyataan, ya kan? Contoh, saudara menghadapi situasi yang buruk, langsung Roma 8:28 muncul. Kita tahu sekarang, ya, ini Pak Roni misalkan diancam oleh orang, dibuntuti dari belakang, ya kan? Saya bunuh kamu, saya bunuh. Apa yang kau lakukan waktu kau mengalami situasi itu? Paling mudah untuk menenteramkan hati itu mengingat firman Tuhan. Iya kan? Saudara diomongin, digosipin, saudara dizolimin oleh orang, apa yang Anda lakukan? Ingat firman Tuhan, dalam kamu saling mengampuni dan serahkan pembalasan kepada Tuhan. Cepat saudara, firman itu akan cepat untuk memberikan kepada saudara dampak ketika saudara mengalami situasi yang paling sulit dalam hidup. Apa yang dilakukan oleh Ayub pada waktu kehilangan segalanya? Dia ingat firman Tuhan. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Semakin banyak firman yang masuk di dalam hati, semakin hebat hidup sudah. Makanya kalau baca firman jangan asal-asalan. Katakan kepada teman saudara, jangan asal-asalan. Saya mau tanya, bener enggak? Kalau saudara baca firman tiap hari, pasti saudara punya ayat-ayat kesukaan. Do you have a verse in the Bible that you always use? I mean, every time you have challenge, you always quote that. Do you have that? The words of God that you put in a memory. I mean, you easily memorize that. Some things like, greater is he in me than he that is in the world. Ya, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roni, ayat kesukaan yang sekali sering dipakai untuk menghadapi kenyataan. Saat ini itu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga yang belum pernah muncul dalam benak kita, sudah Tuhan sediakan. Rumah sama mobil, Tuhan sediakan. Jual tanahnya dulu. Alex, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. wah, langsung, ya kan? Clara, Maleakhi 3:10. Ya, you are in me, and my word living in you. Ask whatever you want, and God will give you. Luar biasa. Yesua. segala perkara terutama dalam dia berikan Allah. Segala perkara dapat kita gerak. Ya. Ibu Rina. Mazmur 92 ayat 12. Bunyinya. Ajarlah kami menghimpun hari-hari Kamis demikian sehingga beroleh hati yang terus. Luar biasa. Ibu Lydia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang waktu itu bekerja. Kalau segala sesuatu kita tak.
Ibu Yeye. Ya. Kamu nangis kalau Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bu Tari. Segala perkara dapat kutahuan di dalamnya yang baik. Nah, coba baik-baik. Itu baru satu. ya. Itu baru satu aja sudah bisa menyelesaikan banyak hal. Just one verse, one revelation can solve many problems. Imagine if you have a thousand of verses in your heart. Bayangkan saudara punya ribuan ayat yang sudah nyantol di sini. Semua yang saudara hadapi, saudara bisa diatasi dengan senyum. Makanya saya heran, Tuhan Yesus tidak kekurangan cara untuk menyelesaikan masalah. It is written. Ada tertulis. Ada tertulis. Semua dijawab dengan ada tertulis. Pada waktu iblis mengatakan, kalau kamu menyembah aku, akan aku berikan semuanya yang ada di dunia ini. Ada tertulis. Sembahlah Tuhan Allahmu saja. Ada tertulis, saudara. Jadi semakin banyak ada tertulis di dalam hati saudara, semakin luar biasa hidup saudara. Amin. Kemarin waktu pengusaha mengatakan, Pak Paulus cari tanah 1 hektar, saya sudah tahu ada tertulis. Segala perkara dapat kutahuan dalam dia, atau ada tertulis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saya mau nanti saya gambarkan, dia memang insinyur. Saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya yakin kemarin waktu kita berdoa kan, kita berdoa pagi supaya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dua-duanya ini, orang ini melongo waktu melihat pelayanan Pak Kadek, terutama waktu mendoakan satu bapak yang Muslim yang ada di kamar. Luar biasa, cara Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Ada tertulis. Jadi kalau ada orang menghina kamu, Sinta, kamu nih Sinta, kamu ada yang tidak berguna, ada tertulis. Saya umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat kerajaan. Amin. Edi, kamu dihina oleh teman. Edi, kau hitam nih, kayak tiang listrik hitam. Ada tertulis. Biasa aja, Pak. Ya. Tidak ada tertulis. Firman Tuhan. Tidak ada ayat firman Tuhan biasa saja. Sudah pembalasan bukan aku. Kamu dihina oleh kau kecil ya, tidak bertumbuh kau. Misalkan kamu dihina oleh orang, kamu harus segera menggunakan ada tertulis ayat firman untuk melawan itu. Ada tidak? Tidak ada firman hidupnya. Ada, Pak. Apa? Roma 8 ayat 28. Harus pakai, oke ya. Jangan bilang hitam kulit manggis, bukan itu. Saudara, ada ayat kebenaran yang Anda pakai untuk melawan. So the first one, led by the Spirit. Yang kedua, it is written. Gunakan firman untuk melawan. Dan yang ketiga, refocus. Refocus. Jadi cara saudara menang atas pencobaan, alihkan fokus Anda. Mengerti maksudnya? Ya. Pada waktu Yesus ditawari, kalau kau menyembah aku akan berikan seluruh dunia ini. Yesus langsung fokusnya kepada jangan menyembah. Seperti dia mengatakan, sembah saja Tuhan Allah. Dia tidak berfokus kepada harta dunia, dia berfokus kepada Tuhan. Cara yang paling cepat untuk Anda menang, the best way for you to win temptation is refocusing. Ngerti maksudnya? Sebab kalau Anda masih ada di depan objek yang mencobai saudara dan tidak segera mengalihkan fokus, Anda pasti akan jatuh. Iya kan? Ini bapak-bapak jalan-jalan di tempat di mana banyak wanita-wanita misalkan, yang mungkin pakaiannya minim-minim, kemudian saudara sengaja jalan situ melihat dia, kemudian bilang darah Yesus. Tidak bakalan bisa menang. Ya kan? Saudara ada dompet kosong, isi banyak uang, saudara di depan mengatakan, oh Tuhan, kuatkan hati beta ya. Oh Tuhan, tolong saya, haleluya. Oh Tuhan, selama Anda ada di depan, Anda tidak refokus, Anda akan kalah. Ambil. Apalagi yang dosa menyangkut seksual. Kalau masih ada medannya di situ, ada objeknya di situ, dia mengatakan, kuatkanlah oleh Rohmu ya Tuhan, sambil melotot matanya.
Tidak bakalan saudara bisa menang. Refocus seperti Yusuf lari. Tidak ada di situ. Ya kalau pencobanya mengatakan, Ucup, tolong, ya, Ucup, mama lagi masuk angin nih, ya tolong kerok. Ya Ucup datang dan mengatakan, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Dia tidak bakalan menang. Dia harus mengalihkan fokusnya. Refocusing. Amin. Saudara mau berdosa, mau mencuri, mau apa, kalau obyeknya masih ada di situ dan saudara tidak segera refocusing, saudara akan jatuh. Misalkan saudara punya kelemahan suka gosip. Kalau sudah jelas tukang gosip, jangan ketemu tukang gosip. Habis riwayat saudara. Ya kan? If you like gossiping and you mingle with the gossiping people, you will stuck there. You will never be. Saudara tidak akan pernah menang. Tinggalkan itu saudara, lari dari situ. Amin. Apa kata Rasul Paulus? Tunduklah kepada Allah dan lawan. Jadi saudara kita harus melawan dengan cara bagaimana? Merefokus. Jadi ini bagi semua saudara yang sedang terjerat, terikat, terbelenggu dengan kelemahan dan dosa saudara. Kalau saudara ingin berhenti dari narkoba, jangan kumpul dengan orang narkoba. Refocusing, nyangkul sekarang ya. Cari cangkul, nyangkul. Bergabung dengan para petani yang sedang kerja. Kalau saudara hobinya pornografi, jangan ada dengan orang-orang yang suka pornografi. Kalau saudara misalkan mau menang dari perzinahan, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka berzina. Kalau saudara ingin menang atas gosip, jangan bergaul dengan tukang gosip. Refocusing, fokus kepada hal yang baru, lakukan sesuatu yang baru, tinggalkan tempat itu, lari. Bilang sama teman saudara, lari. Amin. Baik. Jadi 3 hal ini bisa menolong saudara. Nah, saya mau mengatakan kepada saudara, waspadai ketika Anda punya masalah dengan jati diri, karena semua yang jatuh, yang dicobai itu sebetulnya jati diri saudara, bukan iman. Yang menjadi sasaran untuk Anda bisa dijatuhkan adalah jati diri Anda. Mengapa? Oleh karena di dalam kisah ini bunyi pencobaannya adalah sejak kamu anak Allah, since you are the son of God. Baru saja Yesus dibaptis dan mendengar suara, kamu anak, inilah anakku yang kukasihi, ya kan? Identitas. Semua pencobaan dimulai dari masalah identitas. Maka orang yang tidak yakin dengan identitasnya akan mudah dijatuhkan. Saudara ditolak, kemudian saudara punya lapar atau haus untuk penerimaan. Kemudian supaya saudara bisa diterima, saudara akan melakukan apa saja kata orang yang akan menerima saudara. Termasuk mungkin saudara harus ganti keyakinan. Berapa banyak orang yang mengubah keyakinannya karena masalah ingin diterima, approval, ingin disetujui, dan itu percobaannya. Jatuhkanlah kamu dirimu dari hubungan baik Allah, nanti Tuhan akan mengirim malaikat. Itu masalah approval sebetulnya. Saudara, ada banyak orang yang mudah dijatuhkan karena masalah tidak punya kekuatan jati diri. Mengapa orang mudah berubah? Mengapa orang bisa menjual iman? Mengapa orang bisa menjual diri? Karena dia tidak tahu jati dirinya. Orang yang tahu siapa jati dirinya, kita berharga di mata Tuhan, kita umat punya Allah, kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, tidak akan mudah menjual harga dirinya, tidak akan mudah menjual jati dirinya dengan hal-hal yang mungkin dianggap sebagai kemudahan fasilitas. Amin. Haleluya. Saudara berharga di mata Tuhan. Katakan kepada teman saudara,
Jangan pernah menjual jati diri hanya demi untuk kenikmatan kehidupan saudara. Yesus sudah mati di kayu salib buat saudara karena saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara berharga di mata Tuhan. Yesus mengasihi saudara tanpa Anda melakukan apa-apa. Dengar baik-baik. Sebelum Yesus melakukan pelayanan apa-apa, dia sudah mendapatkan pengakuan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia sudah berkenan sebelum melakukan apa-apa. Engkau sudah berkenan di hadapan Tuhan sebelum kau melayani. Jadi jangan melayani untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Banting tulang pagi siang malam, saudara coba yang terbaik supaya terkesan luar biasa, supaya Tuhan senang. Sebelum kau apa-apa, Tuhan sudah senang dengan hidup saudara. Jadi jangan menggunakan pelayanan dan segalanya untuk mengesankan Tuhan. Sudah berkesan kepada Anda semua. Makanya dia datang ke dalam dunia karena Anda mengesankan Tuhan. Amin. Sekarang agak bangga sedikit sombong. Saya berharga di mata Tuhan. Ditambahi sedikit, saya berharga di mata Tuhan. Jangan macam-macam dengan saya. I'm precious before God. Amin. Haleluya. Cuma saudara bayangkan kalau darahnya dicurahkan untuk menebus saudara, kuasanya diberikan kepada saudara, otoritasnya dikasih kepada saudara, firman-Nya dan urapannya diberikan kepada saudara. Mau apa lagi? Semua sudah diberikan kepada kita. Kita berharga di mata Tuhan semua. Oh, kalau semua diberikan kok saya masih kekurangan, itu bagian dari tes yang harus Anda jalani. Kalau Yesus saja menjalani tes, Anda juga akan menjalani tes. Karena apa? Ujung-ujungnya, at the end of the day, what God wants you is to be like Jesus. Karakter saudara dibentuk melalui apa? Melalui ujian. Jadi kalau saudara melewati ujian, Tuhan sedang membentuk Anda supaya menjadi apa? Serupa dengan gambar anaknya. Amin. Kalau ada orang yang memfitnah saudara, memaki saudara, bisa senyum. Kalau belum, saudara masuk sekolah berikutnya. Bisa senyum, Pak Roni? Anda digosipkan orang memfitnah bahwa Roni di belakang rumahnya ada bunker, di dalamnya itu ada warisan nenek moyangnya yang disimpan bertahun-tahun lamanya. Dia menyembunyikan harta karun misalkan aja. Digosipkan. Mau jawab bagaimana? Nah, kalau itu tidak betul, mau jawab bagaimana? Diam. Kalau itu tidak betul saudara dan tidak melakukannya, ngapain saudara sewot? Serahkan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang melakukan pembalasan. Amin. Haleluya. Tuhan baik, mari kita berdiri bersama. Kita nyanyi pemenang bersama Yesus Tuhan. Amin. Saya mau saudara menyanyikan lagu ini karena bersama dengan Yesus. Ingat tiga hal untuk menang dari pencobaan. Nomor 1, led by the Spirit, hidup dipimpin oleh Roh. Number 2, it is written, ada tertulis, lawan semuanya dengan kebenaran firman, bukan dengan emosi. Number 3, refocus. Amin.